Gemar Rifa Lojinawi, rakyatnya mau kesehatan pendidikan susahnya setengah mati. Benar, susah. Saya lihat kadang-kala kita lihat BPJS katanya, oh paling cuma 70.000, paling cuma 70.000 buat kita yang dapat gaji 4 juta nggak berasa. Tapi buat saudara-saudara kita yang pengangguran apa, yang butuh biaya rumah sakit ini adalah orang-orang yang nganggur, orang-orang yang pendapatannya minim. Kalau yang sudah makmur kan dia nggak takut tingkat kesehatan, pendidikan juga nggak bisa dikasih gratis, kasih aja gratis. Dengan tingkat kecerdasan yang bertambah akan menimbulkan tingkat kemakmuran yang bertambah. Sehingga kita nggak kirim TKW cuma jadi asisten rumah tangga di luar negeri, ya kan, bisa jadi perawat, bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur. Ini negara kita ini makmur ya, makanya kadang-kadang sedih ya. Cuman saya kan bukan birokrat, saya bukan pejabat, saya bukan penguasa, saya cuma pengusaha. Yusuf Hamka adalah salah satu orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan mencapai triliunan rupiah. Yusuf Hamka dikenal sebagai orang terkaya karena merupakan pengusaha jalan tol. Salah satu jalan tol yang dikelolanya adalah Tol Cawang Priok. Hebatnya, meski tergolong orang terkaya di Indonesia, Yusuf Hamka terkenal memiliki kehidupan sederhana. Yusuf Hamka bercerita bahwa sampai saat ini dirinya masih menggunakan handphone gratisan yang diberikan oleh petinggi Indosat. Yusuf Hamka yang sekarang dikenal sebagai pengusaha jalan tol lahir dari keluarga miskin. Yusuf Hamka mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja sebagai tukang semir sepatu semasa anak-anak. Pada tahun 1970, dirinya merantau ke Kalimantan dan merintis usaha kayu. Yusuf Hamka merupakan pengusaha jalan tol, ternyata memiliki penghasilan sangat fantastis, yakni 6,6 miliar per hari. Hal itu ia ungkapkan melalui YouTube channel SCTV. Namun angka tersebut harus dibagi dengan perusahaan miliknya sebesar 55%. Dikutip dari YouTube Denny Sumargo, Yusuf Hamka mengatakan bahwa dirinya memiliki total kekayaan ratusan triliun. Aset kekayaan saya saat ini hampir 100 triliun. Meski merupakan pengusaha jalan tol, Yusuf Hamka dikenal sebagai sosok yang senang bersedekah dan hidup sederhana. Beberapa hari ini memang Yusuf Hamka kerap viral. Salah satunya video pengusaha Yusuf Hamka yang sedang menaikkan kontrak pembiayaan pembangunan Tol Cilenyi, Sumedang Dawuan viral di media sosial. Ya alhamdulillah, duit anak kampung. Duit anak kampung. Jadi nggak ada duit pemerintah. Jadi kalau ada orang bilang bangun jalan tol pakai uang pemerintah, itu bohong. Jadi kolaborasi pemerintah dan swasta. Jadi kalau orang nyinyir sama pemerintah itu salah besar, karena ini swasta yang membangun untuk negeri. Ini kita bukan jalan tol satu-satunya, ya, kita udah ada 6 dan kita akan bangun lagi nanti. Harbor 2 juga kita akan dibiayai lagi oleh Bank Syariah dan PT SMI. Bank Syariah dia memakai benar-benar hukum syariah. Jadi nanti kita juga setelah itu akan membuat jalan tol kita jalan tol syariah. Nanti sahamnya juga saham syariah yang akan dipublikasi mungkin tahun depan ya, karena sekarang sedang digodok dengan akademisi dan BPJT. Kemudian di rest area ini kita akan bikin lokasinya 15 hektar rest area yang ada Masjid Babalun kiri kanan dan jalur kiri kanan bisa terhubung dengan jembatan di atas. Nah, terus kita bikin outlet yang mewah dan UMKM juga tetap ada. Yang mewah itu maksudnya buat orang-orang yang mau cari barang-barang bermerek yang branded bisa juga dapat di situ. Nah, selanjutnya yang middle low yang seperti di Ciamplas kita kasih juga kesempatan untuk buka di sana. Pokoknya nanti Tol Cisumdawu bukan hanya terowongan kembar, tetapi nanti ada outlet seperti di luar negeri, ada kayak di Basto di Amerika atau di Jepang kayak Gotemba. Pokoknya datang ke sono, berdharma wisata sambil belanja. Oh pasti bukan hanya ekonominya, tapi tanah di sekitar situ akan ikut merangkak naik, ya kan? Jadi multiplier efeknya untuk kebangkitan ekonomi kita. Yusuf Hamka melalui PT Citra Karya Jabar Tol memimpin kelanjutan proyek Tol Cisumdawu setelah mendapatkan pembiayaan sindikasi dari Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan itu merujuk perjanjian pengusahaan jalan tol Cisumdawu. Ia mengatakan ini bukan jalan tol satu-satunya, kita sudah ada 6 dan kita akan bangun lagi nanti Harbor 2 dan akan dibiayai Bank Syariah. Ini Bank Syariah memakai hukum syariah, nanti akan membuat jalan tol syariah, nanti sahamnya juga syariah yang akan dipublikasikan tahun depan.
Ia sekarang memang sedang digodok dengan akademisi dan BPJT. Sementara itu, bos jalan tol Yusuf Hamka terus mendesak Kementerian Keuangan melunasi utang 800 miliar rupiah yang ia tagih. Ia tidak mau lagi berkompromi dengan Kementerian Keuangan dengan menerima pembayaran utang 179 miliar sebagaimana telah disepakati timnya pada Februari 2016 lalu. Pasalnya, Kemenkeu sudah ingkar janji. Ia mengatakan, sekarang saya tidak mau dibayar 179 miliar. Itu 2016. Inflasi sekarang sudah naik berapa persen? Jangan menang-menangan dong, katanya. Ia heran kenapa sampai sekarang Kemenkeu selalu mencari alasan untuk tidak membayar utang tersebut. Kita tidak bayar pajak aja didenda 2% sebulan, fair-fairan aja. Keputusan MA juga fair, 2% per bulan. Kalau saya telat pajak juga kena 2% kok sebulan. Padahal katanya, sebagai warga negara yang baik, ia sudah sangat banyak membantu Kementerian Keuangan. Bantuan antara lain diberikan saat pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak alias tax amnesty beberapa tahun lalu. Ia mengatakan ikut menggerakkan pengusaha agar mau ikut program tersebut dan hasilnya sukses. Selain di program tax amnesty, ia juga pernah membantu mendamaikan kisruh antara Direktorat Pajak dengan PBNU. Hal itu ia lakukan usai mantan Ketua PBNU, Said Akil Sirot, menyerukan agar masyarakat tidak bayar pajak lantaran ada dugaan penyelewengan dana pajak oleh mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Pemerintah itu ada mekanisme tersendiri dan jelas NU ikut menuntut akuntabilitas pemerintah demi kepentingan negara. Jadi kita jelas menyeru kepada pemerintah dan semua organ-organ maupun aparatusnya untuk bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas-tugas negara. Rafael diketahui merupakan ayah dari Mario Dandi Satrio yang sebelumnya terlibat aksi kekerasan terhadap David Latumahina. Kemarin, waktu ribut antara NU dan DJP, ia ikut memediasi. Ia yang atur semuanya, tadinya tidak mau ketemu PBNU, saya yang mediasi akhirnya ketemu. Saya cinta sama Kemenkeu, tapi kenapa Kemenkeu tidak cinta sama saya? Dalam kisruh antara PBNU dengan Menteri Keuangan, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Sirot, menyerukan agar warga NU tidak perlu membayar pajak jika ada kasus penyelewengan dana pajak yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Pernyataan tersebut diungkapkan menyusul adanya kasus kekayaan mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta II, Rafael Alun Trisambodo, yang berjumlah fantastis. Menurutnya, ketika menjadi ketua PBNU pada September 2012 silam, sempat ada hasil musyawarah nasional ulama yang kala itu telah memberikan sikap apabila ada kasus penyelewengan pajak. Keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak diselewengkan, NU akan mengambil tindakan tegas, warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu. Sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, staf sus menemuinya. Ia mengatakan kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai tidak usah bayar pajak. Sehingga Said memperingatkan agar dana pajak digunakan dengan semestinya untuk kepentingan pembangunan dan kebaikan rakyat. Bila hal itu dijalankan, maka warga NU akan menjadi orang yang taat membayar pajak. Dalam pertemuan antara PBNU dengan Kementerian Keuangan berlangsung sekitar 1 jam. Turut hadir dalam rombongan yakni staf ahli Menteri Keuangan. Sedangkan PBNU diwakili oleh Gus Yahya, didampingi beberapa pengurus PBNU antara lain Yusuf Hamka dan Alisa Kotrunada Wahid. Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengatakan selalu mendukung DJP dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara. Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.